Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Anak GKP di tanggal 3 Maret mendatang ya. Itu sebabnya kita di minggu ini juga melibatkan anak-anak kita untuk ada dalam petugas pelayan liturgi. Tadi sudah ada 3 ya. Berarti itu nanti tepat pada waktunya depannya ada PNT-nya ya. Udah cocok soalnya. Nggak grogi mereka itu. Dan bagus ya, pengalaman yang berharga untuk kedepannya. Oh ternyata saya bisa kok. Jadi udah dari sejak masih anak-anak sudah punya pengalaman untuk melayani di depan jemaat. Dan semoga itu menjadi pengalaman yang berharga untuk tahu bahwa oh ternyata Tuhan menolong gitu ya. Dan di hari Minggu ini juga secara sinodal kita seperti tadi di warta ya, kita akan melihat juga anak-anak kita berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat Alkitab sinodal yang akan diadakan di Jatinegara. Dan ini Bapak dan Ibu bisa mengikutinya secara online ya. Kita dibatasi untuk bisa hadir di sana. Dan juga nggak boleh masuk juga kalau untuk ngelihat dari dekat, jadi ngelihatnya dari HP masing-masing gitu di online, walaupun datang ke Jatinegara. Dan kita berdoa yang terbaik saja. Kalau buat saya seperti biasa ya, bahwa sewaktu kita berpartisipasi, anak-anak kita mau dan mereka berani untuk ada dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kalau buat saya sudah menjadi kemenangan jemaat tersendiri gitu. Ini mah bukan persoalan anak-anak dapat juara atau enggak. Kalaupun enggak, kita tahu bahwa anak-anak mempersiapkan diri sebaik mungkin, saya tahu itu. Dan ya kita tinggal berdoa yang terbaik dan menyemangati saja. Oke, saya mau mengawali renungan kita hari ini dengan satu gambar Bapak dan Ibu. Bung Rimhot ada ini dia. Dari film 300, filmnya Sparta, Leonidas, ada salah satu adegan yang menggambarkan ini. Jadi ada budaya zaman dulu di Sparta ya. Sewaktu seorang bayi lahir, maka ada tim khusus yang memeriksa bayi itu. Kalau misalnya bayinya sehat, baik semua, lolos tuh. Tapi sewaktu ada yang menurut tim penilainya ini, oh ini bayinya ada yang kurang-kurang nih. Maka apa yang dilakukan oleh dia? Bayinya itu dibuang ke jurang. Sehingga di jurang itu kita ngelihat, nanti kalau ngelihat filmnya ya, banyak tengkorak-tengkorak gitu. Dan ini menjadi salah satu kebiasaan yang bukan hanya ada di budaya Yunani. Sparta kan Yunani ya deketan lah. Tapi di banyak budaya zaman dulu. Salah satu budaya yang mungkin Bapak dan Ibu kenal zaman dulu sekali adalah cerita tentang anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Beneran, itu terjadi. Jadi kalau misalnya yang lahir laki-laki, ya dibesarkan. Tapi kalau lagi lahirnya anak perempuan, wah anak perempuan, udah dikubur aja hidup-hidup. Dan itu terjadi. Jadi kalau misalnya ngelihat budaya-budaya kayak gini, waktu persiapan saya kepikiran, wah untung Stephen Hawking gak lahir di budaya itu ya. Kalau Stephen Hawking lahir di budaya itu, wah ini kurang nih, buang. Nggak ketemu kita sama teori-teori fisikanya Stephen Hawking ya. Nah dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat, coba dilihat kembali ayat 6. Ayat 6 tuh dikatakan apa? Ada di slide-nya juga. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, bersifat rohani. Ini terjemahan lamanya ya.
TB1 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya mau mengajak kita untuk melihat sejarah keselamatan yang tergambar dalam Alkitab kita. Dari banyak cara memaknai, saya mau mengajak kita untuk melihat supaya pada akhirnya kita semakin ngeh tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam perkataan di Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21 ini. Ada tentang roh, ada tentang daging gitu kan ya. Ada tentang yang rohani, ada yang tentang jasmani. Maksudnya apa? Nah, itu yang saya mau share pada hari ini, yang saya sudah memberikan juga perjalanannya di WA grup jemaat. Jadi saya mau ngajak kita untuk melihat itu ya. Boleh tampilkan, oh ya ini dia. Gambaran yang paling sederhana kalau misalnya kita mau tahu tentang Alkitab kita, dari paling ujung apa? Ya Kejadian ya. Dan paling ujung sebelah sana adalah kitab Wahyu yang artinya kitab tentang akhir zaman. Maka gambaran sederhananya untuk melihatnya ya kayak gini. Bahwa manusia, alam semesta diciptakan dengan baik, Kejadian 1 kan ya. Tapi kemudian jatuh ke dalam dosa sehingga ini gambarnya hitam ya. Lalu kemudian karya Kristus, maka pemulihan terjadi sehingga pada akhirnya di ujung sebelah sini ada hidup yang kekal. Jadi kita ingat aja tiga posisi ini ya. Ini ada penciptaan, lalu kemudian ada kejatuhan, lalu kemudian ada penebusan, sehingga pada akhirnya ada akhir zaman yang bukan kebinasaan, tetapi hidup yang kekal. Saya mau ngajak nge-review ke Bapak dan Ibu dari salah satu jalur penafsiran. Mungkin ada beberapa jalur penafsiran, tapi yang saya selalu pegang satu jalur penafsiran untuk pada akhirnya bisa memaknai secara satu garis lurus gitu ya. Boleh ke yang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Nah, itu dia. Seperti yang tadi saya share, kalau kita kan Yesus berbicara tentang roh dan daging gitu ya dalam perikop kita. Kalau kita melihat dari sejarah penciptaan alam semesta, yang perlu paling kita ingat adalah sewaktu Allah, masih ingat apa yang dilakukan Allah di Taman Eden? Membentuk Adam. Lalu kemudian ada menghembuskan. Ya kan ya? Menghembuskan nafas kehidupan. Nah, di posisi itu, disitulah kita menyadari bahwa ada sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia. Dan kalau saya sih memahaminya, dan tentu ada dasarnya, bahwa yang dihembuskan itu adalah menunjuk pada roh Allah sendiri untuk memimpin kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya kita sering dengar tentang istilah trikotomi, dikotomi ya. Trikotomi itu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kan kalau bahasanya yang sekuler, yang non rohani, tubuh, jiwa, dan roh ini semuanya ciptaan kan ya. Maksudnya tubuh ciptaan, roh juga ciptaan, menunjuk pada apa dalam diri manusia gitu. Jiwa juga pasti ciptaan. Tetapi sewaktu kita melihat Alkitab dan kemudian Allah menghembuskan, maka keberadaan roh Allah itu ada dalam diri Adam. Kalau dalam bahasa Yahudi itu ada istilah Shekinah. Shekinah itu tanda kehadiran Allah dalam diri seseorang. Melalui kehadiran apa? Melalui kehadiran roh Allah. Sehingga kita ketemu di posisi yang paling awal yang tadi. Sewaktu Allah menciptakan alam semesta dan kemudian Allah menciptakan manusia, maka posisinya trikotomi. Tubuh yang dari tanah, lalu kemudian jiwa yang juga diciptakan Allah dari air, dari tanah, dan pada akhirnya disertai oleh pimpinan roh Allah. Nah itu dia, jadi tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang sekuler mungkin rohnya tidak menunjuk pada Roh Kudus ya,
Kalau kita dalam pembacaan Alkitab, yang saya enggak sih menunjuk pada kehadiran Roh Kudus. Dan sewaktu, oke ya, jadi paling pertama kita ketemu dengan Allah menciptakan manusia secara trikotomi. Lalu kemudian bergerak maju sedikit, kita tahu bahwa Allah menguji Adam. Jangan makan buah pengetahuan, kalau makan mati gitu kan ya. Kalau makan akan maut. Dan saya sepakat dengan penafsiran bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan kekal pada awalnya, tapi sewaktu mereka melanggar, maka kematian, ketidakkekalan menjadi hukuman bagi seluruh ciptaan. Dan itulah yang terjadi sehingga pada akhirnya maut masuk yang seharusnya semuanya hidup kekal, bahagia gitu ya, gambaran seperti ada di sini nih di akhir zaman. Di akhir zaman kan kekal semua kan? Jadi di sini diciptakan kekal, tapi kemudian jatuh ke dalam dosa, kekekalan dicabut. Salah satu jalur penafsiran ya Bapak dan Ibu ya. Kekekalan dicabut, lalu kemudian kematian muncul dan mereka jauh dari Allah. Nah, yang berkaitan dengan roh adalah sewaktu ada data di dalam pemahaman Yahudi bahwa sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Roh Allah yang berdiam dalam diri manusia itu makin lama makin pergi meninggalkan kehidupan manusia. Nggak usah jauh-jauh sebetulnya, nggak usah jauh-jauh. Setelah Adam dan Hawa aja, Kain langsung membunuh orang loh. Adiknya ya. Kain langsung membunuh orang, adiknya sendiri. Dan pembunuhan itu pasti bukanlah kehendak Allah. Pasti tidak mencerminkan seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dapat ya? Jadi suatu Allah menciptakan Adam, dipimpin oleh Roh Allah, pemberontakan Adam terhadap Roh Allah menghasilkan maut, dan makin kesini sampai pada akhirnya, makanya kenapa saya meng-highlight di situ ada Kejadian 6, karena Kejadian 6 menjadi puncak bahwa seluruh umat manusia telah kehilangan pengenalan Allah. Jadi ada dalam pemahaman Yahudi itu Roh Allah itu semakin pergi meninggalkan kehidupan manusia, makin pergi, makin menjauh dari dunia. Dan puncaknya Kejadian 6 sehingga pada akhirnya Allah menghukum kembali, memusnahkan seluruh umat manusia kecuali Nuh, kan gitu ya, kecuali Nuh. Karena semua manusia kehilangan pengenalan akan Allah, maka kita dapat gambaran bahwa budaya-budaya zaman dulu ketemu dengan yang kayak tadi, Sparta atau zaman jahiliyah gitu ya, bayi-bayi dikubur hidup-hidup, bayi yang dibuang dibuat mati, atau bahkan orang makan orang. Wah, itu budaya-budaya zaman dulu. Yang kenapa itu bisa terjadi? Ya karena manusia kehilangan pengenalan akan Allah, kecuali orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu nanti di dalam Perjanjian Lama kita ketemu dengan umat pilihan Allah. Nah, karena kenapa bisa ada kayak gitu? Ya karena memang Allah terus berkenan pada manusia dengan memilih satu jalur umat pilihan Allah. Walaupun umat pilihan Allahnya juga degil ya. Dalam Perjanjian Lama kan degil banget. Tapi bangsa-bangsa lain sangat sulit karena yaitu tadi bahwa bangsa-bangsa lain telah kehilangan pengenalan akan Allah dan membuat mereka jatuh dalam dosa yang semakin besar sehingga tergambar dari apa? Tergambar dengan etika hidup, cara hidup yang benar-benar brutal gitu ya. Ya sesekali nontonlah kalau misalnya gambaran tentang zaman-zaman purba yang ada di film-film gitu ya. Sangat-sangat sadis lah, ya kayak tadi lah, bayi dibuang gitu ya. Dan kemudian setelah semua manusia dihukum kembali di Kejadian Nuh, lalu kemudian ketemulah Musa. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa diberikan kitab Taurat kan ya. Dan dari situ kita mau melihat langsung ke Perjanjian Baru, kita ketemu dengan Allah yang hadir ke dunia melalui inkarnasi firman Allah. Kenapa? Karena di dalam Perjanjian Baru kita dikasih tahu bahwa
kehadiran kitab Taurat tidak membuat manusia bisa selamat, karena justru manusia nggak bisa melakukan hukum-hukum Taurat, kan gitu ya. Tidak bisa melakukan satu hukum itu ibaratnya ya dosa, dan dosa menghasilkan maut, hukuman, tetap hukuman gitu. Gak bisa. Kita pasti tahu hukum Taurat itu sangat-sangat detail. Ada 6, saya pernah baca tafsiran yang mengatakan begini Bapak dan Ibu. Hukum Taurat itu ada 613 hukum, nama Yahudinya misfot. Dan 613 hukum itu kenapa? Karena di dalam tubuh diri manusia ada 16 apa sih istilahnya? Organ atau apa? Pokoknya 613 hukum itu karena seluruh hidup diri manusia itu terdiri dari 613 bagian yang memang harus diatur. 613. Banyak sekali. Kita bikin prapaskah setiap hari satu aturan aja kadang-kadang susah ya. 40 hari masa prapaskah kita kan setiap satu hari ada tugas tuh yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu aja satu susah. Kelepasan, nggak boleh ngomong kasar, kelepasan, itu aja susah, satu. 613 ini. Dan itu yang membuat pada akhirnya rancangan keselamatan Allah berujung puncak pada Mesias, kehadiran Mesias. Kita tahu tentang apa yang dilakukan Yesus, bahwa Yesus lahir, kemudian penebusan di kayu salib, dan biasanya kita berhenti di situ lalu langsung lompat ke Pentakosta gitu ya. Sebenarnya ada satu peristiwa lagi yang dilakukan oleh Kristus sewaktu Kristus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Ada itu ayatnya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang dilakukan oleh Kristus. Yang paling pertama adalah penebusan, sudah jelas. Dan penebusan di kayu salib itu menunjuk untuk apa? Ya untuk peniadaan maut itu, yang disebut dalam Kejadian 2 ayat 17. Agar mautnya ditiadakan, maka penebusan, nyawa ganti nyawa. Hukum PL ya, nyawa ganti nyawa. Dan sewaktu nyawa ganti nyawa, maka itu sudah ditebus. Dan ada satu hal lagi yang sangat berkaitan, kenapa pada akhirnya harus panjang lebar. Saya jujur aja, saya merasa penting untuk ngejelasin ini kepada Bapak dan Ibu, karena memang kita harus tahu jalurnya supaya kita mengerti kenapa hari ini seperti ini. Dosa ditebus, keselamatan sudah diberikan, nanti di ujung sana kita nggak akan ketemu kebinasaan, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Kristus? Membimbing kembali manusia dengan penyertaan Roh Kudus. Jadi kontras ya, kalau di sini Adam melawan Allah, melawan tuntunan roh Allah menuju pada Roh Kudus, sehingga pada akhirnya hancurlah semuanya. Tapi kemudian sewaktu Allah hadir ke tengah-tengah dunia, meniadakan maut dan menyertai kembali kehidupan orang-orang dengan kehadiran Roh Kudus. Sederhananya diciptakan trikotomi Kristen ya, trikotomi yang bukan yang jalur orang-orang duniawi paham ya. Kehadiran Roh Allah membuat manusia trikotomi. Manusia jatuh ke dalam dosa, maut, pada akhirnya manusia menjadi dikotomi, hanya kedagingannya saja yang main, jiwa yang hanya nurut dengan kedagingannya. Makanya di Perjanjian Baru kan Rasul Paulus kan keinginan daging, keinginan roh, nah itu menunjuk pada keinginan daging ya keinginan diri kita sendiri. Dan sewaktu keinginan daging ini berkuasa, maka ya barbar lah. Barbar seperti orang yang tidak mengenal pimpinan Roh Allah. Bahasanya Roma ada di dalam catatan yang saya kasih ya. Roma berapa gitu? Manusia yang pada awalnya dikaruniai kemuliaan Allah, maka dia menggantikan kemuliaan itu dengan sesuatu yang sifatnya fana. Nah itu dia, keinginan daging kan fana. Dan kemudian pada akhirnya Allah menurunkan firman Allah, kitab suci maksudnya Taurat, tapi tetap tidak sanggup manusianya, sehingga pada akhirnya Mesias menjadi juru selamat.
yang membuat pada akhirnya kita menjadi trikotomi kembali. Maksudnya penyertaan Allah itu hadir kembali ke dalam diri orang percaya. Oke, penjelasannya yang agak panjang ya. Dan untungnya kita punya rekamannya nih. Jadi nanti kalau misalnya mau dengerin lagi supaya bisa mempelajari lebih jauh lagi, ya kita sama-sama bisa dengerin rekaman yang ini. Penjelasan yang cukup panjang hanya untuk menegaskan satu hal kepada kita Bapak dan Ibu. Kita sebagai orang Kristen, sewaktu kita menyadari sejarah panjang gitu ya dalam perjalanan Alkitab, bahwa Allah telah sedemikian rupa menunjukkan bukan hanya kasih karunia-Nya yang menebus, tapi juga mengembalikan hakikat kemanusiaan itu yang harusnya diciptakan dengan baik, tapi dirusak dengan dosa, dan kemudian maut hadir dan manusia kehilangan pengenalan Allah sehingga semuanya jadi rusak. Dan sekarang kita sebagai orang Kristen, kita ngaku loh, kita orang Kristen ngaku loh bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kan gitu kan ya? Kita tuh orang percaya yang mengaku bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, maka tema sinodal kita memang bukan untuk ditawar-tawar. Memang harus memiliki dampak. Memang harus memiliki dampak karena pimpinan Allah itu sudah dinyatakan melalui kehidupan orang percaya. Yang repot adalah sewaktu seseorang Kristen mengaku bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Allah, dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kelakuannya nggak jauh beda dengan orang-orang yang lain. Dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lampau yang semuanya hampir tercatat di dalam Alkitab. Mau bikin kesalahan apa? Pasti tercatat dalam Alkitab. Memberontak terhadap Allah, Adam, ya kan? Udah dilarang tapi tetap makan. Lalu kemudian memiliki Roh Allah tapi kemudian hidup seperti orang yang nggak tahu pimpinan Roh Allah, banyak contohnya di dalam Alkitab. Dan suatu hari ini kita mengaku bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kemudian kehidupan kita sama sekali tidak berbeda, tidak berdampak apa-apa, maka kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lampau. Ya sebenarnya kita sudah tiap waktu mempelajari hal itu supaya kita tidak mengulangi kesalahan masa lampau. Saya ambil contoh aja nih ya yang lucu-lucu lah ya. Namanya Immanuel. Nggak ada yang namanya Immanuel kan yang gereja kita ya, nggak ada. Namanya Immanuel, kerjanya di pemerintahan. Harusnya kan bagus ya? Enggak tuh, korupsi juga. Lah lucu atuh. Hah? Oh, Bung Buce ngeh nih. Padahal cukup Immanuel doang ya. Banyak itu contoh-contoh yang kayak gitu. Ke gerejanya rajin, tapi ngehajar istri juga rajin. Nah itu dia. Jadi nggak match gitu, nggak nyambung. Suatu seorang mengatakan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, tapi kemudian hidupnya seakan-akan nggak jauh beda sama orang barbar gitu. Itu satu hal yang hari ini saya benar-benar mau mengajak kita untuk rela-rela untuk menjelaskan dari awal sampai ujung akhir, dan saya tahu mungkin akan jadi sedikit lebih panjang khotbahnya, tapi nggak apa-apa, kita memang harus tahu yang itu supaya tahu bahwa sejarah iman kita tuh bahwa Allah sudah sedemikian rupa berjuang semaksimal itu untuk melakukan yang terbaik buat orang-orang. Persoalannya kan orang nggak percaya, nah gitu kan, orang nggak percaya, yang nggak percaya nggak berdampak lah. Orang percaya tapi mengabaikan, orang percaya tapi melawan. Nah itu sesuatu yang pada akhirnya menjadi keseharian dalam kehidupan banyak orang. Yang terakhir Bapak dan Ibu, saya mau mengaitkannya dengan pengingatan bahwa kita hari ini juga mengingat bahwa ini adalah hari menuju hari anak
GKP ya, bukan Hari Anak Nasional. Ini hari anak yang ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan. 3 Maret. Boleh lihat lagi ayat Alkitab kita ayat 2. Ayat 2 dikatakan bahwa Nikodemus datang malam-malam. Ada yang bisa nebak nggak kenapa Nikodemus harus datang malam-malam? Apa karena siang sampai sorenya dia habis ronda gitu? Dia bisa yang malam? Enggak, ada banyak penafsiran. Dan salah satu penafsiran yang saya mau sampaikan adalah Nikodemus kenapa datang malam, karena dia takut sewaktu ada orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat yang melihat Nikodemus datang ke seseorang yang secara luas Farisi, Saduki, ahli Taurat nggak suka dengan Yesus, maka karena Nikodemusnya datang, Nikodemusnya takut dijauhin, dijahatin lah ya, dijahatin, ditekan, maka Nikodemus datang sembunyi-sembunyi dan malam menjadi pilihan yang terbaik gitu ya. Dan dari sana saya mau mengajak kita untuk melihat salah satu dampak yang paling sederhana Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya di liturgi tadi, kayaknya di pengutusan tadi saya baca ya, berdampak bagi dunia. Oh, harapan tinggi banget berdampak bagi dunia. Boleh berdampak bagi dunia, tapi sedunia apa sih? Kita mampu sedunia apa sih? Gak usah jauh-jauh. Dunia kita adalah dunia yang dekat dalam keseharian kita. Ya keluarga kita, ya keluarga jemaat kita, lingkungan sekitar kita, berdampaklah pada itu aja. Gak usah terlalu mikirin, waduh Israel sama apa lagi perang? Sama Iran. Saya bisa ngapain ya? Ya gak bisa ngapain kita. Doain aja udah. Kamu mau pergi ke sana kita, mau angkat senjata. Dunia kita ya dunia yang dekat dulu aja. Karena yang jauh pasti ada yang mikirin juga, ada yang memperjuangkan juga. Nah kita topang dalam doa. Lalu kalau misalnya yang dekat-dekat bukan kita yang ngurusin, lalu siapa yang ngurusin gitu? Kalau berkaca dari ayat yang 2 tadi ya, bahwa sedih banget ya, sewaktu seseorang mau datang kepada Kristus tapi harus diam-diam, harus berjuang sedemikian rupa. Maka hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya karena saya juga orang tua gitu ya. Maka pastikan saja bahwa kita sebagai orang tua menjamin anak-anak kita untuk mendapatkan hal yang terbaik untuk bisa datang mendekat kepada Tuhan. Mereka gak perlu takut, mereka gak perlu sembunyi-sembunyi, mereka gak perlu gak perlu harus bersusah payah sekali gitu ya. Ya saya tahu bangun pagi susah. Tapi ketimbang dikejar-kejar orang untuk nggak boleh datang gereja, kayaknya bangun pagi bukan apa-apa gitu ya. Kita memastikan saja bahwa anak-anak kita mendapatkan perhatian yang sebaik itu, bahwa kita memberikan keteladanan terbaik, mendekatkan anak-anak kita pada Tuhan melalui persekutuan, dan sewaktu kita melakukan itu maka itu menjadi salah satu dampak terbaik, terdekat, termudah yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Yang repot emang kalau misalnya kita sebagai orang tuanya, anak-anak juga nggak bisa ngelihat apa ya, terdorong untuk pada akhirnya datang mendekat pada Tuhan. Ya gimana saya mau datang mendekat? Papa mama aja kalau hari Minggu nggak datang gereja. Ya gimana saya mau berdoa, orang papa mama aja nggak pernah berdoa. Hal-hal yang sesederhana itu yang sebenarnya hari ini ya marilah kita perjuangkan untuk kita bisa melakukan sesuatu selangkah yang lebih baik lagi untuk pembangunan kehidupan keluarga kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.